بدأنا بسم الله وبالصلاة بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi mubtilatis shalah walladhi yubtilu bihi sholata ahada asyara syai'an. Al-kalamul amdu as-salihul hitab as-salih li hitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa bi maslahatis sholati awla. Para bapak-bapak jamaah sekalian, masih membahas persoalan yang berkaitan dengan sholat. Kalau pada kajian yang lalu kita bahas terakhir mengenai sunnah hayat sholat, maka pagi hari ini kita akan memulai kajian tentang yang merusak dan membatalkan sholat. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya bisa membangun, tetapi menjaga dan merawat sesuatu yang kita bangun itu sementara kita tidak tahu. Ini jelas celaka, karena nanti bangunan yang kita bangun itu rusak atau roboh tanpa kita ketahui. Termasuk dalam hal ini adalah bab sholat. Kita bisa mengerjakannya, kita bisa mengamalkannya, kita tahu cara melakukannya, tetapi kalau tidak paham tentang pembatalannya, nah ini celaka. Kenapa? Khawatir sholat kita batal tanpa kita ketahui. Maka kita harus tahu pembatalannya, karena bagaimanapun menjaga jauh lebih sulit ketimbang membangun. Bawah kaidahnya kan seperti itu. Menjaga, merawat itu lebih sulit ketimbang membangun. Bangun rumah paling lama itu 1 tahun. Kalau modalnya ceretan berupa haji patah. Bangun rumah itu kalau modalnya lancar, paling 1 bulan 2 bulan selesai. Tetapi menjaga dan merawat bangunan rumah kita itu selamanya. Bangunnya hanya beberapa hari, tapi menjaganya itu selamanya. Nah, karena itu kemudian masuk ke dalam bagian tentang wajibnya kita untuk merawat sesuatu, bukan hanya sekedar membangun. Dalam ilmu fikih seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar ngaji bab rukun sholat, sunnah sholat, baik sunnah abad, sunnah ayat, tetapi juga wajib tahu yang membatalkan. Kenapa? Itu tadi harapan. Maka yang merusak dan membatalkan sholat itu, kalau di dalam kitab yang saya baca, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu berjumlah 11 perkara. Ahada asyar, 11 perkara itu yang merusak sholat kita.
Yang pertama, al-kalamul amdu as-salih lihitabil adamiyyin. Yang pertama yang membatalkan sholat kita itu al-kalam. Apa Pak kalam? Omongan, pembicaraan yang sengaja diucapkan, yang pembicaraannya itu menggunakan bahasa adamiyin, manusia pada umum. Ini membatalkan sholat. Kenapa pada saat sholat kita tidak boleh ngomong? Omongan manusia, omongan dengan bahasa manusia. Ini jelas terkait dengan satu dalil hadis kanjeng Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini dalil ya Pak. Dalil kita sholat nggak boleh ngomong ini. Kata Rasul, inna hadhihi shalah, sesungguhnya sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut, tidak pantas, tidak layak, tidak patut di dalamnya dicampur bauri dengan ucapan atau bahkan omongan dari manusia. Karena itu kapan itu ada di Indonesia itu sholat diterjemahkan dengan bahasa Indonesia? Kapan itu Pak? Rame kan? Di sholatnya bahasa Jawa, Pak Iwan, Allah Maha Besar, ya, baca Fatihahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi semesta, bagi Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai dan memiliki hari kiamat. Terus bahasa Indonesia nggak boleh. Kenapa? Karena ini dalil. Sholat ini kata Rasul adalah sholat yang di dalamnya tidak layak, tidak pantas, tidak layak, tidak patut bahasa manusia itu diucapkan di sini. Kan bahasa yang diucapkan masih bahasa ini Pak, masih bahasa yang digunakan di dalam sholat. Artinya apa? Kalau kita baca Fatihah masih terjemahan Fatihah, iya, tetapi bahasanya bukan bahasa seperti yang diajarkan sholat itu kepada kanjeng Nabi dalam hal ini Arab. Berarti masih menggunakan bahasa kita manusia. Maka dari sini tidak boleh. Kalau Quran masih boleh kita membacanya dengan terjemahnya, sholat nggak bisa. Nah, ini yang menerjemahkan sholat dengan bahasa kita nggak ngaji hadis ini. Maka akhirnya anggapannya supaya lebih paham. Kan khutbah Jumat saja boleh Pak diterjemahkan. Khutbah itu kan bagian dari 2 rakaat sholat. Kalau khutbah itu masih ada kepatutan dan kelayakan dengan bahasa kita, tergantung daerah, tergantung negara, tergantung tempat yang dibacakan khutbah itu. Karena yang nama khutbah itu sendiri artinya apa? Khutbah itu artinya ceramah, khutbah itu artinya tausiah. Maka alangkah baiknya ceramah atau tausiah itu yang paham dengan baik yang membacanya atau bahkan kemudian yang mendengarkannya. Itu kan kepatutan dari yang namanya ceramah. Kalaupun khutbah itu di bahasa Arab semua ya sahbe, karena memang asalnya seperti itu. Tetapi lebih layak, lebih pantas itu diterjemahkan supaya apa? Supaya kita yang mendengarkannya, supaya kita yang mendengarkannya itu paham. Nah, kalau masih bahasa Arab, jangan-jangan bukan hanya yang mendengarkan yang nggak paham, sing mace baru paham. Alhamdulillah, alhamdulillah, paham Pak Ismail kesana.
Maka artinya apa? Nggak ada hikmah sama sekali. Hukumnya tetap sah, iya, tetapi bahwa kita tidak mendapatkan manfaat serta petikan hikmah dari tausiah tadi. Ya diharapkan dengan paham dan diharapkan dengan mendengar, dan paham itu kan paling tidak keterdengar paham, paling bisa dipaham, paling tidak bisa dihayati. Apalagi kemudian kalau tidak paham, tukang khotbah berantem, alhamdulillah, Mas Cahyoy mah ada yang diem sampai selesai khotbah. Kalau enggak dicolek sama temennya, selesai langsung. Ya itu bisa jadi kan. Wong lagi diterjemahkan baik. Ada yang ngantuk, ada yang turun. Apa maning kalau tidak diterjemahkan? Nah ini. Jadi dalil ini kuat benar. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha. Kata Rasul, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha kalam. Tidak boleh di dalam sholat itu dicampur bauri dengan bahasa keseharian kita, bahasa manusia. Lah berangkat dari sini, sholat itu enggak bisa diterjemahkan. Baik. Jadi nggak boleh sholat itu ngomong, nggak boleh. Ini salat nanti ngomong menghilangkan fokus. Kalau salat ngomong dengan bahasa manusia berarti menghilangkan kita ketika kita sedang munajat ngobrol dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana apa yang kita kerjakan di dalam sholat? Yaitu adalah yang sudah menjadi ketentuan yang ada dalam sholat. Selesai, karena itu bagian dari fungsi dan hikmah sholat. Ketika kita sholat berarti munajat dengan Allah. Ketika kita sholat berarti ngajak ngobrol dengan Allah. Maka yang mengesampingkan dan mengeluarkan obrolan kita dari sholat, ya nggak boleh, termasuk omongan manusia ya. Kan bisa hilang fokus. Kayak cerita mu'alaf, orang kafir baru masuk Islam. Gue Cina masuk Islam, Pak Jitri bertiga, salat berjamaah. Begitu salat berjamaah, kebetulan di musola yang agak sedikit rusak musola. Begitu satu imam dua makmum sholat, lagi sholat ada tikus jalan kelihatan di pelapon nih, musolanya rusak. Maka yang belakang makmum ngomong, wih ada tikus. Lah temennya kan ngomong, kamu malah lagi sholat ngomong. Imam noleh, untung saya nggak ngomong. Kata imamnya syukur bener, untung saya nggak ngomong. Lah yang ku apa tuh ngomong? Ini. Nah, bagaimana kemudian standar agama, pembicaraan, omong yang membatalkan sholat itu? Maka standar dari pembatalan sholat ngomong itu adalah satu huruf atau dua huruf yang penting bisa dipahami itu batal. Bahasa Arab itu tidak seperti bahasa kita, Pak. Bahasa Arab itu bahasanya bisa dia lebih simpel, bisa dia lebih simpel, dia bisa lebih panjang. Bahasa Arab itu satu huruf itu ada artinya. Artinya banyak kalau diterjemahkan di bahasa kita. Maka Quran itu 30 juz, kalau diterjemahkan itu gede itu. Kenapa? Bahasa Arab itu simpel. Model kata i dari wa'a, ya'i, wi'aya yang artinya menjaga. Atau ki sama dari wako, yaki, wikoya, menjaga.
Umpama istri Pak Herman lagi sholat, sementara Pak Herman lagi nggak sholat. Sementara sebelum sholat istri Pak Herman itu habis masak ikan di meja yang belum sempat ketutup pakai tutup saji. Maka ketika istrinya Pak Herman lagi sholat, mendengar ada suara kucing, maka akhirnya kata istri Pak Herman ngomong begini doang ke Pak Herman, Ki kan sehoro, tapi dari kata wakoya kiwikayo ya, wakoya kiwikoya yang artinya jaga. Kata istri Pak Herman ngasih bahasa ki, yang artinya apa? Kalau Pak Hermannya paham itu jaga ikan, embek oleh goreng takut ada kucing. Maka bagaimana sholatnya paham istrinya Pak Herman? Gak susah, kan satu huruf doang Pak. Satu huruf juga bisa memahami, satu huruf juga bisa memahamkan. Maka bagaimana? Dalam sholat itu sudah dianggap tidak sah. Kenapa? Karena sudah berpaling dari tuntunan sholat. Apalagi sholat ngajak ngobrol terhadap yang lain. Ini nggak boleh. Kalau catatannya dengan sengaja, al-amdu al-kalamul amdu as-sholih mito bin nas, pembicaraan yang sengaja. Nah itu kalaupun satu huruf memberikan paham tetap batal, apalagi dua huruf, tiga huruf. Pak Iwan lagi sholat duha, karena sholat berjamaah, kalau sholat 5 waktu berjamaah, ini lagi sholat duha, ya ukurannya kan tetap sholat. Ya kalau sudah ngomong sholat 5 waktu berarti untuk sholat. Lagi sholat kok 1 rakaat, istri Pak Iwan nanya kunci motor. Kadang-kadang denger itu, enggak Pak Asro, enggak istrinya, kadang-kadang lagi sholat ditanya itu, ya kan? Terus baru lagi sholat kan nggak mesti bakal jawab, kadang-kadang ngomong. Akhirnya apa, Pak Iwan lagi sholat ditanya sama istrinya, dari lewat itu, dari lewat di samping sambil ngomong, Pak kunci motor tadi di mana? Padahal lagi sholat. Akhirnya kata Pak Iwan, ko itu kan, atau ko lah bahasa kita ya, bahasa Cilegon ya, bahasa oleh Pak Iwan tu kan bahasa cuma tu doang Pak, sehuruf. Kalau ditulis sehuruf, kalau tu doang t kan pakai ejaan a i u doang. Tu artinya apa? Itu. Kalaupun enggak pakai isyarat jari telunjuk, hanya tu, bagaimana Pak? Batal. Batal. Kenapa? Sengaja mengucapkan bahasa manusia di dalam sholat itu tidak layak. Apalah kira-kira ke Pak Ismail di dalam keseharian bisa jadi itu suasananya berbeda, bisa jadi itu caranya berbeda Pak Jepang. Karena itu pentingnya di sini ngaji itu seperti itu. Yang catatannya sengaja. Nah bagaimana kemudian kalau tidak sengaja Pak Gagari? Kalau tidak sengaja itu boleh kalau pembicaraan sedikit, tetapi jangan sampai banyak. Agama dalam hal ini fikih membatasi sampai 6 kalimat. Kalau tidak sengaja. Wa dzubita bisitti kalimatin urfan. Agama memberikan batasan omongan yang tidak membatalkan sholat kalau tanpa sengaja itu 6 kalimat. Nah itu gak batal kalau nggak sengaja. Lagi sholat
di sholat. Akhirnya kita ditanya, karena ya sholatnya rada ngamplong, maksudnya nggak terlalu fokus. Ditanya sama anak atau sama istri, jawabnya itu nggak sengaja, sabekul lisan. Sabekul lisan itu apa? Bahasa Cilegonku keprocot ngomong. Apa sabekul lisan itu? Bisa latah, bisa ngomong tanpa sengaja, refleks. Lah itu bagaimana Pak? Batal enggak lagi sholat, ada anak nyalain petasan. Alhamdulillah, biar begitu langsung, kurang ajar sih. Refleks ngomong kurang ajar, batal. Enggak. Kenapa? Baru 2 kalimat, kurang ajar, tambah siji sire, 3 kalimat, kurang ajar sih. Ini dibuktikan ketika Kanjeng Nabi, ini dicontohkan ketika Kanjeng Nabi salat duhur 2 rakaat. Kanjeng Nabi salat duhur 2 rakaat. Begitu selesai salat duhur, begitu selesai 2 rakaat, ada sahabat yang mendekat, ngomong. Apa kata sahabat? Nanya, ya Rasul. Lah itu Rasul sudah wirid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman begini Pak, dulu di zaman Rasul itu Rasul baca istighfar, iya. Rasul baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iya. Rasul baca Allahumma anta salam, iya. Cuma Rasul itu bacanya sendiri, sahabat juga bacanya sendiri. Bukan nggak baca. Siapa bilang nggak baca? Karena hadis-hadisnya sahih. Rasul selesai sholat baca istighfar 3 kali. Rasul setelah sholat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kalau maghrib kita kalau sholat maghrib sama sholat subuh sama asar itu baca semua. Cuman bacanya sendiri-sendiri. Cuman tiba di kita. Ini apa? Jangan salah. Tiba di kita bacaan-bacaan itu dibacanya berjamaah. Siapa aktornya? 9 wali. Kok ngomong 9 wali Pak? Iya, begini Pak Ismail. Bagaimanapun wali Indonesia, 9 wali datang ke Indonesia itu mengajarkan kita agama itu di saat kita itu sudah dewasa. Sing tuwa yang sudah dewasa, mulutnya sudah kadung, kental bahasa Indonesia. Kemudian juga tidak bisa bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca bahasa Arab. Kan perlu ngaji dulu. Wong saya juga, Bapak juga bisa baca Quran itu harus ngaji dulu, Iqra berangkat. Bahkan orang tua dulu, tepatnya ini wali mengajarkan Islam selesai sholat baca ini ya Pak. Bacanya bagaimana Pak? Diajarkan oleh astagfirullahaladzim alladila. Kan panjang tuh, mau dituliskan di papan tulis astagfirullah, nggak bisa baca. Iya kan kalau nggak bisa baca baru masuk Islam. Lantas bagaimana caranya? Maka wali itu yang jadi imam itu mengajarkannya dengan bacaan kenceng. Apa tujuannya? Di samping kenceng, sholat kan ngadep sana tuh kiblat tuh ya. Nyawas ke? Umpama itu kiblat. Jadi imam dulu, imam dulu ke? Karena hukum ini bisa bergeser. Imam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu imam dulu. Sunnah pada saat baca istighfar. Astagfirullah. Hadapnya nyampe ke sana. Ini kalau maaf ya, kalau ini ya, kalau panggung ini salah nih, tadi tahiyat. Nah itu kalau sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca istighfar sunnah. Nah dekat.
Astagfirullahaladzim, alladzi la. Kenapa Pak Imam itu sunnah ngadap sana? Bukankah arah yang paling sunnah, paling utama itu kiblat? Doa kiblat, baca Quran kiblat, zikir kiblat, arah paling wajib, arah paling utama itu kiblat. Lah kenapa kalau imam, untuk khusus imam selesai salat itu sunnah tidak lagi ngadap kiblat tapi ngadap apa, utara ya? Utara. Apa tujuannya? Untuk taklim, untuk mengajarkan apa? Makmum-makmum yang belum bisa baca Arab, belum bisa baca Quran, diajarkan istighfar itu paling tidak bukan hanya sekedar mendengar melalui telinga, tapi mengikuti dari gerakan mulut. Astagfirullahaladzim, alladzi la. Makmum dengar baca astagfirullah, karena sehari 5 kali, maka paling tidak sedikit apal. Ia bekas dengar, ia bekas melihat gerakan. Itu cara 9 wali mengajarkan kita. Maka ada orang sana itu ngomong apa aja istighfar bareng-bareng itu bid'ah. Istighfarnya enggak bid'ah, dul. Caranya coba. Artinya apa? Caranya memang tidak dikerjakan Nabi, karena Nabi mah sendiri-sendiri. Lah wajar kanjeng Nabi mah sendiri-sendiri. Kenapa? Muridnya pinter-pinter. Siapa murid Nabi? Murid Nabi bukan Pak Wahyu. Mantap lamun murid Nabi seperti Pak Wahyu. Mancing hitungan. Muridnya Nabi itu Pak sahabat. Maka ini biar tahu Pak. Kenapa sih kalau di kita itu ya, kalau di kita adalah pesantren, gurunya itu kiai, muridnya itu apa manggilnya? Santri. Kalau sekolah siswa atau murid. Tapi kenapa kanjeng Nabi itu guru, tapi muridnya disebut, murid kanjeng Nabi disebut sahabat. Kenapa enggak disebut murid kanjeng Nabi? Pinter-pinter. Heh? Wah bisa baik Pak Herman asalnya plak baik, pinter-pinter ya. Bukan jenius. Ya kan? Kita belum pernah kan nyebut sahabat kanjeng Nabi, umpama Abi Hurairah. Abi Hurairah itu siapa Pak? Murid Nabi? Enggak. Sahabat. Siapa itu Abu Bakar Pak? Abu Bakar itu murid kanjeng Nabi? Enggak. Abu Bakar, Abu Hurairah termasuk, kemudian Abi Darda, Abi Dar, sahabat-sahabat yang lain itu manggilnya sahabat. Kenapa? Karena kanjeng Nabi ketika mengajarkan Islam di hadapan murid-muridnya tidak lagi memposisikan persis seperti guru kepada murid. Jadi pengajian kanjeng Nabi itu begini, sama kayak kita, cuman kayak bukan ngaji, ngobrol Pak. Yo makanya selesai kanjeng Nabi itu selesai sholat itu langsung ngumpulin sahabat, siapa di antara kalian yang semalam habis mimpi? Itu banyak riwayat hadis seperti itu. Siapa di antara kalian yang hari ini ada yang mendapatkan musibah? Jadi diskusinya itu rileks, diskusinya itu nyantai, diskusinya itu tidak resmi. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul semua dicatat. Akhirnya apa? Ya jadinya bukan lagi murid tapi sahabat. Karena ngajarnya persis seperti teman, seperti sahabat. Tuh rasanya. Wes belok maning mau kan sampai tiga. Oh Pak, wali ku ngajar kok. Jadi yang bid'ah itu bukan istighfarnya. Ini sampai merantak apa itu habis sholat baca istighfar. Hei Jul, istighfar mah bukan bid'ah. Istighfar masuk mau baca kitab apa juga berani. Bukhari Muslim tapi jauh dan Nasa'i itu. Karena ada hadisnya. Yang bid'ah itu baca bareng-barengnya. Karena kanjeng Nabi dan sahabat gak baca bareng.
sendiri. Kenapa? Wong pada bisa nih. Kanjeng Nabi bisa, sahabat pinter. Lah kalau orang Indonesia ketika datang pertama kali wali menyampaikan sunnah selesai sholat baca istighfar, diajarkan baca istighfar kepanjangan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Kan dua Pak. Apalagi mau nikah saja baca syahadat dituntun itu enggak ketemu asyhadu alla ilaha illallah. Pengennya pendek-pendek itu kalau diajarkan, kalau diajarkan kalimat itu kan pengennya pendek-pendek kan, panjang dikit lupa. Apalagi istighfar yang panjang, kalau ditulis papan tulis nggak hafal. Maka caranya itu tadi diajarkannya dengan cara apa? Istighfar itu dengan cara dibaca bareng-bareng supaya denger. Kalau imam itu ngadep utara supaya lihat gerakan mulut. Itu tujuannya. Yang di Rasul ialah yang di Rasul, sebab itu tidak ketemu. Kenapa? Sekali lagi sahabat Rasul itu pintar-pintar. Kalau kita, maka dengan hikmah, dengan apa yang dikerjakan wali itu, akhirnya apa? Kita tanpa bisa baca Arab pun bisa baca istighfar. Tidak jarang Mbak orang hafal Yasin bukan orang hafal Yasin bukan bekas ngaji. Banyak di kampung itu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Quran Pak Ismail, tapi hafal Yasin, hafal Tabarak. Iya kan? Maaf kalau Yasin Tabarak nggak seberapa. Banyak di antara sahabat saudara-saudara kita itu yang matanya nggak bisa ngelihat. Dari kapan? Dari kecil, tapi apal Quran. Juz 30 juz. Ya Pak. Banyak saudara-saudara kita itu yang matanya nggak bisa melihat dari kecil, tapi apal Quran 30 juz. Itu sarannya dari apa Pak? Dari dengar. Nah, kita mau yang lihat juga, Yasin juga. Kalau bareng-bareng apa? Derekin ya Pak, kita Pak Iwan, apal Yasin Pak Iwan, apal Pak. Tapi kalau bareng-bareng Pak, sendiri menyasar-nyasar Pak. Nah, ini ketahuan berarti ngapalnya bekas dari riungan, bekas sering riungan baca Yasin akhirnya hafal. Iya, kadang-kadang sombong Bu Pak Lukman, hafal Yasin dari riungan itu sombong. Sombongnya apa? Begitu riungan itu imam belum mulai dia mau jejak baik. Ya, wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Imam baru turja'un dia ngembat aat itu. Ih, selarat teman. Beromo ya. Beromo. Padahal apal dari riungan. Akhirnya apa Pak Gagarin pada saat di tengah imamnya atau pemimpinnya batuk, pesawat batuk, merusakkan orang apal. Karena apal dari riungan. Akhirnya apa? Karena mau meneruskan nggak apal, ikut batuk. Akhirnya bukan Yasin berjamaah, batuk berjamaah. Masih Pak, ada orang itu dari. Nah, Pak, poinnya bagaimana Pak? Tadi kesimpulannya, kalau menurut mereka baca habis istighfar kita baca kenceng-kenceng bareng-bareng bid'ah itu, yus itu menurut pemahaman mereka. Wong keadaannya maaf keadaan kita membaca istighfar bareng dan kenceng itu kalau dulu ditemukan di Kanjeng Nabi, mesti Kanjeng Nabi juga sama. Kenapa? Karena masuk kepada kaidah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Itu bagian dari hikmah, cara berdakwah dengan cara hikmah. Artinya apa? Kau dibaca kenceng supaya belajar. Kenapa? Dengan bekas mendengar tiap hari. Kalaupun tidak bisa baca, apal. Oh, jangankan istighfar sekali lagi, banyak di kampung tuh ibu-ibu yang tidak bisa baca Quran karena dulu nggak belajar Pak Ismail.
Dulu kan zaman sengsara di kampung itu, dari kecil suruh ngangon kambing, ngembala kebu, jadi nggak sampai kemudian belajar Al-Quran. Terus orang dulu itu kalau ngaji Quran itu ustadz itu ada satu di kampung saja, wis itu syukur, itu hebat gitu. Kadang di kampung itu nggak ada ustadz yang bisa ngajarin ngaji. Maka akhirnya apa Pak? Karena satu nggak ada sarananya, kemudian waktunya, kesempatannya sulit, akhirnya sampai punya suami, punya istri, belum bisa baca Quran, nggak sempat belajar Quran. Akhirnya apa? Sampai sekarang nggak bisa baca Quran. Salah? Nggak salah Pak. Wong Allah yang kepengen seperti itu. Yang menciptakan keadaan seperti itu siapa? Allah, berarti Allah menghendaki seperti itu. Tetapi bahwa kemudian kita tidak boleh putus asa. Artinya apa? Masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada kesempatan untuk tetap ibadah seperti normal. Oh, kan nanti Pak orang semacam itu sholatnya bagaimana? Memang sholatnya harus bagaimana? Lah nggak bisa baca Fatihah Pak, tetap sholat sah. Ini jangan kita sombong bener kalau kan baru bisa baca Quran enak aja begitu ada orang sholat nggak bisa baca Fatihah, itu nggak percuma sholat. Emang kenapa Pak? Baca Fatihah aja nggak bener. Kayak sing jadi hakim dewek itu, wong yang berhak menerima dan tidak itu Allah, dia sing. Itu kan ada orang yang sombong seperti situ tuh salat 5 waktu berjamaah kayak iya aja, wis berantem sholat, gak bakalan sah itu. Emang kenapa? Oh Fatihah aja gak bener. Coba ngomong sembarangan menghukumi orang yang berhak menghukumi Allah. Terus bagaimana Pak? Agama punya cara, agama punya kaidah bagi yang tidak bisa baca Fatihah, karena memang keadaan yang menyebabkan dia tidak bisa baca Fatihah. Boleh sholat gak pakai baca Fatihah. Terus bacanya apa Pak? Bacanya dzikir atau kalimat yang hurufnya, yang kalimatnya sama dengan Fatihah. Fatihah berapa ayat Pak? 8. Fatihah berapa ayat Pak? 7. Baca dzikir yang banyaknya 7. Bisa Pak. Zikirnya nggak bisa banyak-banyak, zikirnya cuma baca bisanya istighfar doang. Ya wes dibaca istighfar 7 kali. Ada orang membaca alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim waladhdallin, dia menghafalnya istighfar astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 7 kali. Sampai saking nggak pernah dengernya istighfar Pak, sama sekali dia nggak bisa baca istighfar Pak. Istighfar nggak bisa. Terus sholatnya bagaimana Pak? Sholatnya sekarang nggak bisa baca kalimat apapun, nggak bisa. Allah juga acak-acakan bacanya. Terus bagaimana Pak sholatnya? Masih wajib, masih ada kemungkinan diterima, masih. Wong Allah syakur Maha penerima. Nah, terus sholatnya bagaimana? Baca Fatihahnya? Nggak usah baca Fatihah. Lah terus kalau sholatnya sendiri, kalau jadi makmum enak, ikut begitu imam ruku ikut ruku. Lebalang sholatnya sendiri, baca Fatihahnya nggak usah baca Fatihah. Terus berdiri, diam iya. Seberapa lama diamnya? Selama membaca Fatihah. Sekarang untuk orang normal baca Fatihah itu berapa menit? Semenit Pak. Maka ketika dia berdiri nggak usah baca Fatihah, diam semenit. Setelah itu ruku sah. Apa nggak boleh sombong baru pengajian pengen lancip, nggak sah itu sholat itu. Kenapa? Nggak bisa baca doa ini baca ini. Sombong teman. Kita nggak boleh menghakimi seorang itu, karena Allah yang berhak menghakimi. Wes belum mana Pak mau kok ngadep sana Pak? Iya sunnah. Ya kapan? Dulu. Kok beda Pak? Iyalah al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu bisa beredar, bisa berubah kapan. Dulu di kitab-kitab klasik itu pemahaman seperti itu. Setelah istighfar itu imam ngadep utara itu semua ada. Kenapa itu tadi? Supaya memberikan pelajaran baca istighfar kepada makmum yang nggak bisa baca. Karena dulu banyak orang yang nggak bisa baca, dituliskan nggak hafal. Maka akhirnya apa? Bacaannya kencang, istighfarnya baca Allahumma anta salamnya kencang. Supaya apa? Supaya ia bisa dengar, mencatat, supaya juga bisa melihat pergerakan mulut, pertanyaannya. Bagaimana Pak sekarang makmumnya itu pinter semua, istighfar hebat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
apal, Allah manta salam apal, wong Yasin apal, maka hukumnya tidak lagi sunnah imam setelah sholat ngadep utara. Nah, kalau memang tidak sunnah, sampai ngadep merana-merana, kecuali ngedeleng nerang dan bodoh. Berarti kiblat aja. Kiblat lah, hukum itu seperti itu. Metro mesti bisa capek ya. Hah? Metro mesti bisa capek. Lah metro mak waduh, kamu Pak Wahyu mati tes sih Pak Wahyu orang ngebul. Pak Wahyu mana kalaupun orang Bandung istilah orang Tegal Capi. Artinya apa? Artinya kalau kita semua ini waduh istighfar mah, jangankan istighfar, Yasin bila riungan mantep bacaan. Amin Isma. Amin Isma. Lah ya, Pak Yasin juga mantep Pak Herman. Oh, sampai ngeriung do berkat sama Pak Adem, Pak Yasin mau minta berjaga. Bagaimana Pak Yai? Jadi nggak sunnah, hukum itu berjalan. Udah nggak sunnah, pelukman sekarang. Udah pada bisa lah. Nah, istighfar doang mau Pak Iwan. Apalagi kalau kita makan bisa baca. Pak bahasa Arab masih belum bisa Pak, tapi kan sekarang masih bisa belajarnya itu dari bahasa Latinnya. Oh bisa. Jadi akhirnya kalau bisa baca kan enak, dia bisa baca sendirilah, kita cari ketemu baca hafalkan. Nah itu kalau zaman dulu kan, maka jangan menyalahkan adat budaya yang ada hari ini. Kenapa? Situasi yang menginginkan seperti itu. Kapan? Dulu ketika masuknya Islam ke tanah Jawa ini. Dulu masuknya Islam ke Indonesia ini, maka banyak mempengaruhi adat budaya itu seperti itu. Sampai orang tua dulu mau acara apa aja itu sebutnya selamatan. Padahal kan acaranya bisa ngehol, acaranya bisa nikahan, tapi manggilnya dulu selamatan deh Pak Iwan. Kenapa? Karena orang tua dulu itu niatnya pengen selamat. Dulu di zaman dulu itu orang mau nuju hari itu harus nyembelih kambing. Kemudian setelah disembelih, kambingnya bukan dimakan, ditaruh di pohon ditaruh di kuburannya. Ya karena belum Islam, wajarlah masuk wali, diberitahukan Pak, emang ada adat di sini kalau nuju hari orang mati itu harus nyembelih kambing. Iya, adat di sini seperti itu. Terus nanti kambingnya kalau udah matang itu taruh di pohon ini, taruh di kuburnya. Begitu. Oh, itu nggak boleh Pak kalau dalam agama kami. Kok nggak boleh? Iya. Terus bagaimana Pak? Kambingnya masih boleh dipotong. Terus nasinya masih boleh diliwat. Tapi kalau sudah masak, kalau sudah matang, jangan taruh di pinggir aja, taruh di bawah pohon. Lalu bagaimana Pak? Panggil orang-orang sekitar, apalagi orang-orang fakir, orang miskin, suruh makan biar didoakan supaya selamat. Maka jadi riungan, nyebutnya tujuannya ini, nyebutnya selamatan karena niatnya pengen selamat. Kelebaran selamat. Jadi keadaan yang membentuk seperti itu. Ayo mana? Dilepas. Jadi kalau tanpa sengaja masih boleh, yang penting jangan terlalu banyak, cukup 6 kalimat. Ini dicontohkan Rasul salat duhur Pak. Salat duhur Rasul itu bukan 4 rakaat, 2 rakaat. Maka selesai salam Rasul baca istighfar biasa. Sahabat kan banyak yang heran Pak Wahyu, apa nih Rasul ini salat duhur kok 2 rakaat padahal lagi enggak dalam perjalanan. Maka ada satu sahabat yang membisiki telinga Rasul, ya Rasul, aqassar tas-sholatku. Ya Rasulullah, aqassar tas-sholata. Wahai Rasul, adakah engkau mengqasar salat ini? Baru begitu Rasul diingatkan, apakah sholat duhur ini diqasar? Rasul enggak langsung ngomong iya atau enggak, berdiri.
Berdiri apa? Meneruskan rakaat. Berapa lagi? Lah 2 lagi. Baru setelah itu salam lagi. Artinya apa? Ini contoh. Contoh apa? Contoh bahwa kalau tanpa sengaja ngomong dalam sholat itu masih ditolerir, masih sah. Cuman jangan menganggap Rasulullah lalai. Takut Rasul nyontoh, Rasul itu lalai seperti itu. Ini bukan lalai, Rasul menyontohkan tentang hukum. Karena Rasul mustahil lalai, Pak Wahyu. Karena Rasul sifatnya fatona. Fatona itu apa Pak? Gagah cerdas. Cerdas itu apa? Pinter. Pinter itu apa? Mustahil lupa. Maka Rasul nggak pernah lupa Pak. Dan ini dalam sholat bukan lupa, menyontohkan hukum Pak Jitri. Kalau nggak dicontohkan Rasul mustahil. Aman kita. Pengajian hari ini banyak 1 jam. Pulang. Kata Pak Ismail istrinya, Pak tadi Pak Ustadz nerangin apa? Tahu tuh ngadep utara. Lah kata istrinya apa ngadep utara? Ngaji tuh ngadep utara. Mau coblosan pemilu TPS ngadep utara. Bukan, dibaca wiridan, baca istighfarnya itu dulu jadi ngadep utara. Itu penerangan itu doang. Ya kayaknya itu doang, nggak jelas itu nggak. Lah kita mah kenapa sampai begitu Pak? Wong kita mah nggak cerdas. Pak Iwan, kita harus akui bahwa kita nggak cerdas Pak Jadi. Kita ini apa? Jendel kalau bahasa Cilegon. Apa sih jendel itu Pak? Belet ya? Bahasa Cilegon jendel apa pasro? Apa bahasa Jawa? Bodoh. Ya bebel itu nggak cerdas Pak Wahyu. Bahasa Sunda, bahasa Bandung apa kok jendel itu? Bolot ngebudak. Sebolot. Oneng maning sinetron kan Pak Ade kan baru zaman dulu lah bahasa bebel. Kalau sini tuh jendel itu kalau dikasih pengertian itu nggak nyambung, nggak paham. Kalau sini bahasanya jendel. Ya bebel itu belas bebel. Ya kalau kita makan kayak gitu Pak, Rasul mau fatona mustahil. Jadi bagaimana? Ya artinya Rasul ketika itu mencontohkan kepada kita untuk memberitahukan bagaimanapun kita yang manusia biasa, umat Kanjeng Nabi, umat biasa. Maka sampai ada kemudian sholat jelalai, mau lagi sholat jelalai, mau lagi bersalat. Kita kan mau lagi salat aja lalai. Ingat di lagi sholat aja lalai. Ini buktinya itu tadi lagi salat ngomong, lagi sholat sampai pikiran kemana-mana. Sholat duhur jadi 5 rakaat. 5 rakaat mending 3 rakaat. Kalau 5 rakaat masih sah, 3 rakaat yang enggak sah. Ini masalah. Jadi bagaimana? Itu tadi. Dan kita jadi ya wis kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Mau lagi sholat seperti itu tanpa sengaja ngomong enggak jadi masalah. Kenapa? Itu tadi. Tapi enggak boleh sholat ngobrol, enggak bisa. Kenapa? Tadi dalilnya lengkap benar. Inna hadhihi sholat la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Itu tidak boleh. Kalau pada satu ya termasuk dengan sengaja, paham tidak paham itu juga membatalkan. Apa Pak? Lagi sholat nangis membatalkan sholat Pak? Batal kalau nangisnya keluar suara. Nangisnya ingat akhirat ataupun nangisnya tadi jual mobil rugi. Nangis tapi nangisnya bunyi suara batal. Tapi kalau nangisnya ngeluarin air mata, kenapa nggak keluar suara? Saking takutnya ke neraka, jadi sah
Salatnya sendiri, kalau salat jadi imam malah nanti haram hukumnya. Haram kalau mengganggu sholat tuntunan, mengganggu tuntunan sholatnya makmum. Makanya begitu mau nangis langsung. Kalau masih bisa diteruskan jadi masalah. Tapi kalau sampai lama terseduh-seduh, batal sholat. Masjidil Haram itu Pak Imam Sudes itu waktu doa itu waktu sholat itu baca Al-Quran, tapi nangisnya masih terus baca Al-Quran, nggak sampai terpotong-potong, hanya dari suaranya yang parau itu karena sedih, nggak batal. Jadi kalau sholat nangisnya sama, ketawa juga membatalkan sholat. Kalau hurufnya keluar, lagi sholat tertawa, gemuyu, hurufnya keluar, batal Pak. Kalau nyengir doang enggak masalah. Ya, kadang-kadang itu tadi mau sholat sendiri, sholatnya sendiri, nyengir sendiri. Kenapa? Karena lagi sholatnya ingat obrolan, ingat sesuatu yang bikin lucu, akhirnya sholat nyengir. Dan enggak batal, makruh tapi. Termasuk batuk, itu kan keluarin huruf. Iya. Kalau batuknya bukan karena penyakit. Kalau batuknya karena penyakit, batuknya karena penyakit, malah karena penyakit lah. Kalau 1, 2 kali, 3 kali nggak jadi masalah. Kalau batuknya enggak karena penyakit, batuk-batukan doang. Kenapa? Lagi sholat lewat, lagi sholat kan kelihatan ada janda lewat. Nah, itu mah beda lah kita. Ini. Nah, ini yang pertama. Isra jam berapa? 27. Hah? 5:27. Udah lewat. Berarti udah lewat. Yang berapa? 4 menit ya? Wes, poin. 5 menit. Poin kajian pagi hari ini bahwa sholat kita bisa rusak, sholat kita bisa batal kalau sudah melakukan pembicaraan selain bahasa yang diperbolehkan dalam sholat, yaitu bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa manusia itu tidak boleh, dengan alasan apapun tetap tidak bisa membatalkan sholat kita. Kenapa? Dalilnya jelas. Nah, karena itu kita sholat ya benar-benar sholat, karena bagaimanapun ketika kita sholat berarti ngajak ngobrol dengan Allah. Fa innahu yuraji rabbah. Nah, ini saja kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Panjang umur sehat kita sambung di kajian ke depan. Dari doa Rasul Muhammadin barik wasallim warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasul ajmain. Bismillah. Walhamdulillah shallallahu Muhammad wa alihi wasallam bilana wa walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi amwatina wa amwati jama'atina jamaah pengajian sajudana ismaradwana warham amwatana rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.